Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Amin dong. Lemas amat padahal sudah buka kan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah-marah, amin, biasa aja. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi doa-doa kita di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, amin. Amin terus. Di dalam Al-Quran ada potongan ayat yang bunyinya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah puasamu dan bertakbirlah kepada Tuhanmu yang telah memberikan hidayah kepada kamu agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ini malam hari ini 10 menit kita coba mengkaji potongan ayat ini, semoga waktunya cukup. Kalau enggak cukup nanti bisa diundang lagi. Walitukmilul iddata, dan hendaknya lah kalian menyempurnakan puasa kalian. Lewat potongan ayat ini Allah menganjurkan kepada kita untuk menyempurnakan bilangan puasa kita. Puasa Ramadan itu 1 bulan full. 1 bulannya ada 29 hari, ada 30 hari. Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa sholat idnya jatuh pada tanggal 2. Itu artinya puasanya sampai 30 hari. Tinggal tunggu daripada pemerintah kira-kira sama apa enggak. Yang penting sholat idnya pada tanggal 1 Syawal. Patokan kita bukan tanggal Masehi tapi tanggal Hijriyah. Nah, jemaah sekalian, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menyempurnakan puasa. Puasa kita bukan 27 hari. Puasa kita bukan 25 hari, apalagi yang puasanya setengah hari. Nah, kalau buat anak kecil mah enggak apa-apa setengah hari. Kalau orang sudah jenggotan, sudah gagah setengah hari, suruh nyusu sama maknya. Nah, puasa Ramadan itu harus 1 bulan full jamaah sekalian. Kita hari ini sudah puasa sebanyak 24 hari. Tinggal sebentar lagi kita mau selesaikan puasa. Maka sempurnakan puasa kita ini jemaah sekalian. Yang disempurnakannya bukan hanya bilangan puasa, tapi sempurnakan juga qiyamul lailnya, sempurnakan juga sholat tarawihnya. Dan sungguh menjadi ironis kalau ada umat Islam yang sholat tarawihnya cuma 3 malam doang. Sholat tarawihnya cuma 5 malam doang. Awalnya semangat yang luar biasa. Yang tukang maling tarawih, yang tukang nyolong tarawih awal puasa. Tapi begitu 1 minggu kemudian, 10 hari kemudian mulai pada berguguran. Ternyata orang lebih suka meramaikan babak penyisihan dari babak final, saudara-saudara sekalian. Karena memang yang paling ramai itu babak penyisihan. Kalau babak final hanya orang-orang yang imannya kuat saja. Maka orang yang hadir pada malam hari ini, ibu bapak sekalian, bagian daripada orang-orang yang terus istiqomah dalam tarawihnya, istiqomah dalam qiyamul lailnya. Semoga kita bisa sampai selesai puasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini baru amin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di antara kita menyempurnakan puasa adalah membaca Al-Quran. Kalau sekarang ada orang yang baca Qurannya satu hari satu juz, berarti sampai sehari ini ada yang sudah baca sampai 24 juz. Atau terkadang ada umat Islam yang sudah hatam 30 juznya. Kalau kita buka puasa, kita menghabiskan juz Al-Pukat, juz mangga, maka dalam bulan suci Ramadan ini saja, jangan hanya menghabiskan juz buah-buahan, habiskan juga juz-juz dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, sempurnakan puasa kita dengan selalu membaca Al-Quran. Di antara yang bisa kita sempurnakan puasa adalah membayar zakat. Membayar zakat bagian daripada kita menyempurnakan puasa. Dalam salah satu keterangan, kalau ada umat Islam yang tidak bayar zakat, maka puasanya gelantungan di tengah langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakan puasa kita dengan cara mengeluarkan zakatnya selama 1 tahun, timbang 50.000 doang make ogah. Setahun 50.000 doang. Padahal ngerokok sehari bisa 5 bungkus. Zakat make ogah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sempurnakan bilangan puasa. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau kita sudah selesai menyempurnakan bilangan puasa, menyempurnakan bacaan Quran, menyempurnakan zakatnya, menyempurnakan qiyamul lailnya, salat tarawihnya, maka langkah yang berikutnya adalah agar kita memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kemarin banyak orang yang takbirnya di tengah jalan, banyak orang yang takbirnya buat demo dan buat menghabiskan lawan, maka bulan takbir yang luar biasa, hari takbir yang amat luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada 1 Syawal, malam 1 Syawal sudah jatuh takbirnya dengan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih enggak Babu? Sedih enggak? Sedih kenapa? Enggak bisa mudik. Sedih kita saat kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita besarkan Allah? Ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah yang mana? Hidayah kita bisa puasa. Kita bisa puasa karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak bisa puasa karena enggak ada hidayah, maka besarkan Allah. Itulah takbir. Banyak orang yang tidak bisa sholat tarawih dan kita bisa sholat tarawih, kita bisa qiyamul lail. Kalau sudah selesai, walitukabbirullah, besarkan Allah ala ma hadakum. Kita bisa tarawih karena hidayah Allah, dan kita bisa baca Quran karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa infak karena hidayah Allah. Kita bisa zakat karena hidayah Allah. Kita bisa sedekah karena hidayah Allah. Banyak orang yang tidak bisa melakukannya karena tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini semuanya wajib untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, jangan sampai nanti di masjid-masjid itu yang takbir Bang Haji Roma Irama sama suaranya uje, kaset yang di setel, orangnya mah nggak ada yang takbiran. Pengurus masjid malah ngopi di pinggir masjid. Lah kalau ngopi sambil sholawatan mah nggak apa-apa, ya. Lah kalau ngopinya sambil takbiran mah nggak apa-apa. Jangan sampai pengurus yang ngopi kaset yang takbiran, maka yang masuk surganya kasetnya bukan pengurus masjidnya, saudara-saudara. Nah, mari kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan gemuruh suara takbir jamaah sekalian.
suara memahbesarkan Allah, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita selesai melaksanakan semuanya, puasa selesai, salat tarawih selesai, zakat selesai, salat Id selesai, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita bisa ini semua karena hidayah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena dapat THR. Bukan. Kita bersyukur karena kita bisa puasa. Kita bersyukur karena kita bisa salat tarawih. Kita bersyukur karena kita bisa zakat. Kita bisa hatam Quran dan kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang disampaikan Allah syukran, dari kata syakaro. La'allakum tashkurun. Syakaro bukan sakaro. Kalau syakaro bersyukur, kalau sakaro mabuk, repot urusannya. Ada orang yang sok-sokan pakai bahasa Arab, sukron ya, jangan pakai sin. Sukron mah suruh mabuk ente. Syukran. Ada lagi sudah sukron kasiron lagi, bukan kasir, kathiron. Nah kalau kasir mah pecah artinya. Kalau kathir baru banyak. Daripada susah, terima kasih sudah. Kalau sudah terima, kasih dong, jangan terima nggak mau ngasih. Kalau terima, kasih, jangan maunya terima nggak mau ngasih. Kalau terima gaji mah lain urusannya. Nah, kita di bulan Syawal dianjurkan untuk nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita masih bisa berpuasa dan keluar daripada bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah yang kita lakukan dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita dalam rangka mensyukuri kenikmatan Allah. Tarawih mensyukuri kenikmatan Allah. Baca Quran mensyukuri kenikmatan Allah. Syukur yang mana? Alhamdulillah masih bisa lapar-laparan. Banyak orang yang gak kuat lapar. Alhamdulillah kaki kita masih bisa berdiri sholat taraweh. Banyak orang yang gak kuat berdiri, apalagi imamnya baca panjang, gerutu lagi di belakang. Yang imam siapa ya? Lama amat. Udah 23 imam lama lagi. Syukur kita kaki masih bisa berdiri, jemaah sekalian. Syukur lisan kita masih bisa baca Quran, masih mampu satu hari satu juz. Bersyukur kita. Nah kalau kita sudah bersyukur yang demikian, maka kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Ibu bapak, yang disyukuri itu baju barunya apa ada badannya? Baju yang mahal apa badan kita yang disyukuri? Sekarang untuk apa harga baju 300.000 kalau badannya nggak ada? Ayo, bajunya apa badannya? Mukena baru, harga 500.000, cuman badan nggak ada. Yang mahal itu badannya apa mukena barunya? Ayo milih mukena baru apa milih badan? Alhamdulillah Pak, nggak usah belikan mukena ibu-ibu, maunya milih badan aja dia, nggak milih di baju dia. Ayo, kita syukur Pak, kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang maunya beli jam baru, orang sekarang lagi ribut jam tangan harganya miliaran. Jam tangan harganya miliaran, Masya Allah. Jam tangan harganya 1M, tangannya nggak ada. Ayo milih mana? Milih jam tangan yang 1M tapi tangannya nggak ada, milih mana? Syukur nggak usah pakai jam yang mahal-mahal kalau tangannya nggak ada. Ayo. Sekarang ada cincin pada mahal, cuma jari jemarinya nggak ada, mau dipakai di mana? Ibu-ibu bajunya berlemari-lemari, tapi badan cuma satu. Syukur. Sendalnya kita banyak di rumah, ada lima pasang, kaki cuma 2. Lah ngapain? Ayo ibu-ibu mau milih kaki apa mau milih sendal? Sono nyeker pulanya gak usah masih sendal. Ya bapak-bapak mau milih sempak apa mau milih isi sempaknya?
Ayo syukur kita, la'allakum tashkurun, bersyukur kita pada Allah. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo semangat. Ibadah sebentar lagi mau selesai puasa nih. Ramadan itu artinya membakar. Orang kan kalau mikirin Ramadan puasanya, enggak hanya itu, Pak. Ramadan itu artinya pembakaran. Maka orang yang puasa Ramadan dosanya dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 hari lagi atau 5 hari lagi kita sisa puasa nih. Semangat, tuntaskan. Tarawihnya tuntaskan. Biarin orang pada mudik, kita enggak usah mudik. Biarin orang sibuk ke sana kemari, enggak usah belanja. Emang kita enggak punya uang. Yang punya uang bisa belanja, alhamdulillah. Yang enggak punya uang enggak bisa belanja, ya alhamdulillah. Enggak capek. Jadi bersyukur, Pak, bersyukur benar. Kalau enggak ada minyak goreng, jangan goreng, rebus aja, alhamdulillah. Daripada nunggu di pinggir jalan, gerutu mulu, penyakit hati, meriang lama-lama. Nikmatin apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, potongan ayat ini fahami, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.